Selamat pagi, silakan semua beranjali mengulang ucapan suhu dalam bahasa Indonesia agar kita lebih memahami. Terpujilah yang Tathagata Sakyamuni Buddha, Guru Agung kami. 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 Terima kasih. Kita di Indonesia ini ada pepatah yang menarik sekali. Tapi sayang, nggak ada pendalaman dari siswa Buddha. Kata-kata bagaimanapun juga indah itu baru angin. Yang orang mau adalah buktiinnya, dua karmanya. Kata-kata yang indah itu apa? Bila tidak dikenal, tidak akan dicintai. Bila tidak dikenal, ingwe putung kuming liao al ziji bukan jiao jiao ao. Kalau karena kita tidak kenal riwayat hidup Sang Buddha, kita nggak bangga beragama Buddha. Nggak kenal, tentu nggak bisa dicintai. Oleh karena itu setiap siswa Buddha harus tahu bahwa terlahir jadi manusia itu nyata. Ada yang kaya, ada yang miskin. Ada yang jadi laki, ada yang jadi perempuan. Ampun kalau jadi homo. Ampun kalau jadi nggak normal. Tapi walaupun apapun juga itu nyata. Kalau itu ada di masyarakat. Sebaliknya juga ada yang dilahirkan serba enak. Dalam hal ini Suhu ingin mengambil contoh Buddha kita. Dunia menjadi saksi bahwa di dunia ini 623 tahun sebelum Masehi atau plus 2600 tahun lebih yang lalu, di dunia ini pernah lahir seorang manusia kayak kita, dicubit juga sakit. Kayak kita, bisa tua, bisa sakit, bisa mati. Tapi beliau tidak seperti kita. Beliau dilahirkan langsung putra mahkota. Harta tinggal dipakai. Bayangin. Di India itu juga ada musim panas. Tapi karena bapaknya raja, dia bisa bikin istananya terdiri dari batu giok, batu kualam. Jadi adem. Ini nyata. Sebab itulah ayat kitab Pukul Mu'i itu sudah diajarin. Yo zhen yi liao zi san shi yi qian fu yin guang ba jie xin yi qian wei xin zhao. Sampai hal ini begini penting dimasukkan jadi jimat ritualnya upacara. Tapi jimat tetap jimat. Kalau nggak bisa gunain, sia-sia.
sekarang mau bayar taksi, boleh utang dulu. Tak bokin orang lu. Lu nggak bisa belum bapak gua kaya. Bapak lu kaya, yang orang mau sekarang. Makanya pukul udah dibilangin, yuk dan Ilham, lu mesti ngerti, lu sendiri manusia. Manusia tuh bisa naik level, bisa turun level. Kalau enggak bagaimana tuh orang berjuang tinggalin kampung jadi TKW? Lu kira dia nggak punya keberanian? Jadi orang hidup itu mesti berani berjuang. Tapi jangan salah jalan, jadi turun level. Berjuang sih berjuang, kalau salah jalan turun level. Dilahirkan bagaimana itu namanya omitohut deh, kita nggak tahu. Tapi kita sekarang udah lahir jadi orang mesti tahu, makanya disebut Yok Zen Ilham. Lu ngerti kan, gue ini orang. Lu mesti naik level. Bapak lu boleh tukang beca, engkong lu mungkin tukang air, tapi jatuh di tangan lu ya nggak boleh dong. Mungkin sekarang lu cuma bisa nyicil rumah yang 36 meter, keren. Sekarang ada yang rumah 18 meter loh, keren. Lagi dikasih nama bahasa Inggris apa? Studio. Keren kan? Tetap aja loh 12 meter kurang. Lu mesti makan di situ, lu mesti kencing di situ, lu mesti berak di situ, lu mesti masak di situ. Sampai di Shanghai, di Tokyo, di Hong Kong, itu mereka bikin ranjang tidurnya itu kalau malam ditarik jadi ranjang tidur, kalau pagi didorong ke tembok. Itu tetap juga dia mesti hidup. Siapa suruh dilahirkan udah gak mampu. Tapi sekarang siswa muda mesti mampu dong. Sampai muncul pepatah dalam Buddhis, Fa Wang Zuo Xia Zhen Xia Sun. Begitu lu di sarana, begitu lu kui sampau, lu mesti bangkitkan tekad berjuang supaya naik level dong. Tadi begitu ada nyanyi bab kedua, coba buka kebaktian, nyanyian Trisarana, bulu kuduk semua merinding gitu. Apa kata-kata tuh? Bab 2 ya, ku sadar, dharmalah, jalan kebenaran, di mana akan ku dapat suluk kehidupan. Ya di agama Buddha di wihara, di mana akan ku dapati ketenangan hidup. Yang bisa bikin tenang lu hidup, lu mesti punya rumah, lu mesti punya status, lu mesti bisa dipercaya orang. Walaupun sekarang lu bokeh ngikut lu punya II, tapi orang menghargai lu karena lu rajin, karena lu gak rese. Lu rese 1 hari 2 hari karena keponakan masih dimaklumin. Tapi kalau rese sampai sebulan gimana? Masukin kotak lu. Bukan orang kejam, orang gak kejam. Diri lu sendiri kejam sama diri lu sendiri. Buka mulut, tutup mulut, tukang bohong. Gak bisa dipercaya. Makanya juga jadi Ilham selalu sadar bahwa diri lu siapa. Jangan turun level dong. Sebab itu dibilang Sanse Ijefu. Lu mesti tahu para Buddha itu dari dulu sekarang akan datang semua berjuang. Kenapa?
Ingkong plastik sini lu lihat dong hidup itu nyata dong. Semua mulai dari hati dan pikiran isi. Maka hatinya lebih gak ada kanten. Punya saudara karena pokoknya kesian, lihat adiknya jadi supir taksi, tembakan, pokoknya beli mobil. Mobil udah dikasih 6 sama dia dijual semua. Dia cuma ngimpi jadi juragan. Mobilnya dia kasih orang bawa, dia main dingdong, ting-tong, 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 ting-tong. Berapa banyak juga dikasih juga gak bakal bisa. Apalagi bukan warisan. Untung aja pokoknya itu pekerjaannya gak bisa pindah. Kalau bisa pindah dia lepasin anjing herder, gak bisa ketemu mangkonya. Itu nyata. Bukan orang kejam sama kita kejam sama dia. Kalau kita punya saudara yang gak bener, malu gak kita? Hah? Yang kejam siapa? Makanya ayatnya coba bilang, di mana kan ku dapati ketenangan hidup? Ini dalam perbuatanmu sendiri dong. Punya duit 10 juta, lu utang 25 juta, mana bisa tenang? Walaupun sekarang boleh bikin kredit card, lu gesek-gesek mesti bayar, mana bisa tenang? Gimana kan ku dapat ketenangan hidup? Tuh, Dharma adalah sumber kesunyatan. Apa sih Dharma? Jangan pikir jauh-jauh Dharma itu. Dharma itu kehidupan, tapi kehidupan kita mau kehidupan yang diajarkan Buddha. Makanya disebut Buddha Dharma. Kita mau kehidupan yang diajarkan Buddha. Tapi jangan mabuk agama. Bisanya cuma sembahyang, kalau perlu adu jidat. Memang kepala lu jidat lu hitam ini, lu naik Grab lu gak bayar. Orang kayak bilang apa? Diusir lu pakai sapu lidi lu. Kyuk nyo. Kalau lihat ayatnya yang meliputi seluruh semesta alam. Lu kemana pun juga, kalau lu nggak berguna, jangan lu ngomelin orang. Dia orang kaya makanya banyak datang, udah pasti dong. Orang datang kan mengharap. Coba lu datang rame-rame, yang tempat orang miskin udah banyak nyamuk, kotor, bau, listrik mati lagi. Bisa kumpul gak? Sebab itulah kita mesti ngerti Zuo Ren Zuo Si Zuo Pengsa. Jadi orang itu mesti gimana? Lu orang bukan umur 100 hari, 10 hari masih perlu digendong-gendong, diyayang-yayang. Laki lu bagaimana pun juga sayang lu, suruh lu gendong lu sekarang udah 75 kilo juga gak sanggup. Hah? Dulu kalau lu mau gendong ya dulu dia 38 kilo. Sekarang udah 80 kilo mau digendong gimana? Gua jorokin lu baru rasain lu. Makanya Zuo Ren itu mesti ngerti
Jadi manusia bekerja dan berlatih seperti bodhisattva. Jadi orang harus bisa naik level. Sebab itu mesti belajar. Biar nggak sekolah. Kan kita bisa sekolah di masyarakat. Lu tanya Ci Ali itu di bawah. Mana sekolah komputer? Tapi sekarang tak bisa kan ketik. Asal ada kemauan dan mau belajar. Aku sih mau belajar, tapi kalau orang ngajarin dong. Kepala lu bertanduk, lu bayar orang kagak, saya bilang mau ngajarin. Aku sih suka mau ngomong, aku nggak sombong loh, aku mau ngomong. Tapi mesti dia dulu dong ngajak ngomong. Lu siapa? Dia dulu ngajak lu ngomong. Kalau lu ada duit, bisa dicubitin, bisa ditipu. Baru aja ada yang ngajak ngomong. Makanya hidup itu mesti ngerti take and give. Jadi orang harus bisa naik level. Mau naik level mesti gimana? Mulai dari hati, pikiran, dan perbuatan. Ini enggak, hatinya mau naik level nih, foto biara nih, gua sembahyang. Pikirannya apa? Gak mau naik level. Matanya ngelirik, ngeliat orang kaya aja gak mau. Kita kan teman sebiara, tolong ya, kenalan. Gak berani. Maka ilmu Buddha kan pertama Ijing Tu, bukan komunikasi. Tolong dong, sekarang gua lagi nganggur nih. Lu nggak ngomong, mana orang tahu lu nganggur. Intinya apa sih? Lu mesti duluan berinisiatif. Tapi jangan inisiatif di tempat jelek. Tempat hoak lah, tempat menghayal lah. Ada yang lebih lucu lagi. Lu umur segini suhu, belum kawin suhu. Tunggu dulu, jangan ketawa. Oh kawin tuh dua belah pihak, oh karma dulunya gak ada. Belum obral. Digigitin semut lo baru tahu lo. Gak bisa. Mesti bikin diri kita jadi magnet, orang datang cari kita. Makanya mulai dari hati dan pikiran mesti waras. Enggak, pikirannya serakah. Maunya dia dulu tuh macam ngomong. Dan perbuatan itu jadi orang. Terus cuase bekerja harus teliti, cerdas dan berguna bagi sesama. Ini yang hebat yang ketiga. Bergaul yang baik akan menumbuh kebijaksanaan. Jadi kita belajar agama Buddha, mau naik level, mesti ngerti gini. Cuo dan cuo pusa. Ayat bilang cuo pusa. Apa sih pusa? Bisa rela, bisa memberi, bisa bermanis budi. Kenapa perempuan mesti make up? Supaya kelihatannya enak, indah. Alisnya buntung juga dipanjang-panjangin. Hidungnya pesek, kok. Memang hidung lu mancung itu lu laku? Enggak, cuma dari hati. Lu bagaimana cantik pun juga kalau udah tua layu lu. Tapi kalau hati lu baik, berguna, lu makin tua makin disayang langsung lu. Kenapa?
Iya, namanya dia pulang lu bisa bikin dia tenang. Ini nggak pulang diajak berantem, diajak ngomel. Ini kawin 25 tahun gak usah make up seluruh. Oh lu jadi lu mau dorong laki lu supaya dapat cungkok moy? Jangan dong. Nggak perlu lu dandan yang menor-menor, tapi tunjukin lu berguna dalam belajar itu. Apalagi kalau kampung kita naik motor nih, kasih anget biar dia lakukan. Udah jangan ngomong dulu, cuci muka dulu biar seger. Enggak, dia pulang, dia mau cari baju salinan belum dicuci, belum diberesin. Gak bisa. Maka mesti jadi pusat tuh memberi. Makanya kita disuruh berbuat baik, tapi berbuat baik yang nyata. Oleh karena itulah Buddha khotbah kalau 22 tahun itu ceritain lo orang hidup bagaimana berkarya. Berkarya tuh jadi kuat, jadi cerdas, jadi bijaksana, jadi berguna. Cingkang-cing. Terus lu diajarin lagi, miau, bagaimana tuh dengan kebaktian kekuatan. Tapi jangan cuma kebaktiannya aja, jadi rohnya gentayangan. Kan mesti 3. Baktian, sembahyang, baca mantra. Kedua apa? Perbuatan nyatanya gimana? Ketiga lingkungannya gimana? Lu mau nanam nih benih, tapi lu tanamnya di aspal, kapan tumbuh? Makanya suruh punya nyanyian banyak tuh, suruh bikin. Bila benih tidak ditanam, bagaimana diharapkan tumbuhnya buah? Bila sudah ditanam tidak dirawat, diajak ngobrol kagak, sihir kagak, bagaimana bisa berkembang? Itu namanya jadi ideal sesuatu jepo. Inkuang baca si perhatikan kehidupan nyata. Semua mulai dari hati dan perbuatan. Demikian motivasi yang saya kasih tahu. Ini tibalah saatnya dialog bertanya jawab. Kalau ada mau belajar, silakan. Belajarnya jangan menghayal. Kalau belajarnya menghayal, lu makan kue itu digambar. Belajar yang nyata. Jangan menghayal, nanya aja apa. Kenapa sih semua orang gak demen nonton? Gampang jawabannya, habis lo gak menarik sih. Jadi orang gak tertarik. Kenapa orang gak tertarik? Ya habis lo gak berguna. Gampang hukum karma. Gampang merubah nasib. Karena kita punya karma yang dulu. Tapi mesti berjuang. Kayak dulu biara ini, tapi nggak begini. Mesti berjuang. Ya, silakan kalau ada mau bertanya. Ajaran udah disampaikan, sekarang bagaimana Anda jalankan? Ketemu kesulitan, silakan nanya gurumu. Silakan, jawab semua. Hah? Kabujian Yuswan, ya Allah. Kalau nggak bisa kelihatan ya udah dong.
Udah apa? Gila. 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 Hah? Gila. Dulu Terus? saya gila. Sekarang saya udah waras. Cuman hati saya belum tenang. Suka rasa musuh dan lain-lain. Nah, bagaimana caranya supaya saya bisa hebat? Oh bisa. Yang bangun tidur baca Om 30 kali itu sudah. Udah aku mesti kuat. Aku udah waras. Aku udah sehat. Begitu ngomong terus sama diri sendiri, biar di kaca. Itu namanya zhiwo-cunyi. Itu nama hipnotis diri sendiri supaya kita pede. Saya akan catat atau saya ulang saja ya? Ulang aja. Aku sudah sehat. Udah, aku sudah sehat. Aku sudah kuat. Aku sudah kuat. Ya udah gitu. Malam mau tidur juga ngomong gitu. Baca Om 30 kali, 100 kali, 1 jam, 2 jam terus ngomong. Udah, aku udah kuat, aku sehat. Ya, pasti bisa datang ke wihara kalau udah waras. Betul tuh disembuh. Semua orang bisa naik level. Jadi kamu jangan trauma, ingetin bahwa kamu dulu gila, jangan. Gila masa lalu udah lewat. Ya, jangan trauma masa lalu. Yang kita butuh sekarang. Aku kaya, tapi dulu. Sekarang nggak bisa bayar Grab, ditabuhin tukang Grab. Ya, mesti pede, lupain masa lalu yang jelek. Bagus itu. Perkuat dengan sembahyang. Mesti belajar 3 tuh, 做人做事做菩萨。Silakan. Jangan hidup dalam mimpi masa lalu ya. Yang kita butuhkan saat sekarang. Paham gak Ci? Ya masa lalu jangan bilang lagi, udah lewat. Expired bilang. Jadi sutra Buddha khotbah 22 tahun, terdiri 660 bab, berarti 660 kali khotbah. Temanya apa? Cuman para guru ngambil poinnya 4. 1, jadi orang mesti kuat. Makanya disebut wajra, cingkang. Bahkan diterjemahkan koi lebih hebat, bukan cuma kuat, mesti mulia. Cing, kang kuat. Untuk itu kuatkan tujuan yang mau kita capai. Tapi sayangnya masing-masing punya karma masa lalu yang beda-beda. Makanya mesti cerita, mesti cerdas ngatasinya. Kalau lagi bokeh, makan di warteg, lagi punya duit seminggu sekali, di hotel bintang 5. Habis gitu pulang jangan ngutang. Kau pulang gesek kredit kan ngutang tuh udah bodau-bodau. Punya otak lo cuma sampai di Jepang pulang gembel lagi. Lu mau ke Jepang gampang zaman sekarang mah. Lihat aja di video. Yang pulangnya mau pikir lagi.
hasil kerja sebulan habis 4 hari. Itu namanya bodoh, nggak ada kepala, nggak ada otak. Cendika tuh pandai-pandai menyelesaikan masalah. Setiap orang beda. Aku gendut, jangan pakai baju merah. Baju itu kan kelihatan angsingan dikit. Ini nggak udah gendut, ini merah. Api kali jalan. Cendika, siasatin. Terus apa? Praksnya bijaksana. Maksudnya bijaksana apa? Berubah pelan-pelan. Berubahnya pelan-pelan. Sekarang kan aku pengen punya rumah, sekarang ini kos dulu, jangan tidur, jangan bikin rumah dulu. Punya duit buat bikin rumah, duit ini pakai dagang dulu, sekarang ini kos dulu, kontrak dulu. Itu namanya cendika. Itu namanya bijaksana. Dan Buddha itu khotbah selama 22 tahun karena beraneka macam kondisi. Tapi intinya cuma 5 kok. Sao Chien Wu Wen Chien Kong. Orang hidup itu intinya cuma 5. Satu, kenyataan hidup itu siapa? Lu sadar gak lu siapa? Lu sadar diri siapa? Suruh kuliah dulu di Thailand. Setiap Sabtu Minggu boring. Tapi pergi kemana-mana kan pakai duit. Kita itu pada ngumpulnya di stasiun kereta. Sampai sekarang masih ada teman akrab 6 orang. Terus gimana? Pergi ke Taipei. Cari fasilitas nginep gratis. Suhu tidurnya di atas buku loh kan. Karena mau ke Taipei. Baik tukang toko buku, dia senang sama kita bantuin, kita apain. Dia tutup toko, kita tidur di atas buku. Siangnya kita ada urusan, kita pergi lagi. Urusan kita kerjain dulu 2 jam, 3 jam. Itu Pailio siang kita bantuin dia jaga toko. Ikut tumpang makan lagi. Lama-lama yang punya toko sayang sama kita. Karena kita berguna gitu. Suami siang, setelah Pailio Yumi Ulai. Ya begitu. Kalau lu gak berguna gimana? Maunya ayo. Gak ada yang mau kalau lu gak berguna. Tuh, cendika. Kumpulkan kebajikan. Berjuang hidup dengan hati. Gak perlu ke Jepang, kalau duitnya gak cukup. Bayangin aja, aku di Jepang. Habis gitu di Jepangnya digigit tikus. Ya udah jangan ke Jepang. Gak cocok digigit tikus. Ini kalau mau dilogikain. Tapi hidup bukan logika, hidup itu miau. Makanya khotbah 8 tahun Buddha tuh Pai Kuan Yin. Makanya mesti 3 Pai Kuan Yin. Jadi manusianya 3 mau belajar, mau bergaul. Sampai Bien Sencat bilang apa? Huyan di Chen Ai. Jangan kumpul sama debu-debu yang ganggu hidup kita. Jadi kalau nggak ada yang levelnya worth it, yang pantas mendingan jangan kawin deh. Kawin rese lo. Kawin sama dia sekontainer lo mesti tanggung jawab.
Hidup begitu. Makanya tekunin ajaran Buddha, bisa dapat kecerdasan. Kuncinya dari hati, ini yang kuat. Tapi mesti bisa dipraktikin, jangan mabok agama. Mau naik level juga selevel demi selevel. Jangan belajar agama boleh, ini nggak boleh, nggak boleh. Ini cabut suruh mesti jacai. Tapi ada kondangan suruh, mesti muka mapos suruh. Ya kondangan aja, makan aja, jacainya caplak capcit, denda 2 hari. Gitu. Beragama harus. Tapi mabuk agama jangan, namanya mabok. Ya, silakan merenung, dicatat, biar nanti ketemu lagi next belajar lebih mendalam. Omitobo. Waktu nggak bisa nunggu. Ya, mari semua perlahan kita berdiri. Kita berikan penghormatan pada suhu yang telah berikan kunjungan Dharma pada hari ini. Isi suhu wajib. Omitobo ya, ingatnya. Jadi orang mesti naik level ya, jangan turun level. Sebab itu mesti belajar, mesti berjuang tiap